Gagal jadi paskibraka nasional, Kristina pilih upacara HUT Republik Indonesia di kampung halaman. Kristina 16 tahun calon anggota paskibraka nasional asal Sulawesi Barat yang gagal berangkat ke Jakarta karena hasil tes positif COVID-19 memilih melaksanakan upacara HUT ke-76 Republik Indonesia di kampung halamannya di Desa Seludengan, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Meskipun ditawari menjadi anggota paskibraka tingkat provinsi, Kristina mengaku tak tertarik karena masih trauma usai gagal mengikuti diklat paskibraka di Jakarta. Dia pun memilih meninggalkan kosnya di kota Mamasa dan memilih ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarganya. Saya sempat ditawari jadi paskibraka di provinsi, tetapi saya masih trauma dengan kejadian kemarin, hingga saya memilih untuk pulang kampung, kata Kristina kepada wartawan di Mamasa pada Senin 16 Agustus 2021. Selama tinggal di kampung halamannya, Kristina lebih banyak membantu kedua orang tuanya, serta mengikuti pelajaran online di sekolahnya. Untuk mengikuti kelas online, Kristina harus ke perbukitan untuk mendapatkan jaringan internet yang memadai. Saya tetap ikut pelajaran online, juga membantu orang tua, ujar siswi SMA Negeri 1 Mamasa ini. Kampung halaman Kristina berjarak sekitar 4 jam perjalanan dari ibu kota Kabupaten Mamasa dengan kondisi jalan yang masih berupa jalan tanah setapak dan berlumpur saat musim hujan. Kristina berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya merupakan seorang petani dan ibunya sebagai seorang ibu rumah tangga. Mereka juga mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR. Selama bersekolah di kota Mamasa, Kristina memilih menyewa sebuah kamar kos. Sebelumnya, Kristina dan Arya Maulana Mulia dari SMA Negeri 2 Majene gagal berangkat ke Jakarta untuk mengikuti diklat paskibraka nasional karena hasil tes positif COVID-19. Kendati demikian, saat melakukan hasil tes PCR ulang setibanya di Mamasa 3 hari berselang, hasilnya Kristina negatif COVID-19. Gagalnya Kristina dan Arya Maulana Mulia menjadi perwakilan paskibraka asal Sulawesi Barat sempat memantik polemik hingga viral di media sosial. Sementara, kisah gagalnya paskibraka asal Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Kristina, berangkat ke Jakarta untuk mengikuti diklat paskibraka nasional persiapan HUT Republik Indonesia di Istana Negara menyita perhatian berbagai kalangan. Salah satunya pengurus Partai Nasdem Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa. Mereka berkesempatan mengunjungi rumah Kristina di Sulu Batang, Kecamatan Bambang, Mamasa untuk memberikan bantuan. Anggota DPRD Mamasa dari Partai Nasdem Arwin Rahmatona mengatakan bantuan tersebut sebagai bentuk apresiasi serta keprihatinan karena Kristina batal ikut diklat paskibraka nasional di Jakarta karena sempat positif COVID-19. Bantuan yang kita berikan sekitar 30 juta rupiah. Dana itu termasuk laptop dan juga biaya perbaikan rumah untuk Kristina. Dana yang disalurkan bersumber dari iuran masing-masing pengurus DPW dan DPD, termasuk anggota DPRD Partai Nasdem, ungkap Arwin saat dikonfirmasi pada Rabu 11 Agustus 2021 sore. Menurut Arwin, bantuan tersebut sekaligus untuk memotivasi Kristina untuk tetap berprestasi meskipun saat ini gagal berangkat ke Jakarta sebagai paskibraka nasional. Kristina, siswa SMA Negeri 1 Mamasa ini bersama dengan Arya Maulana Mulia dari SMA Negeri 2 Majene sebelumnya batal ke Jakarta untuk mengikuti diklat paskibraka nasional usai terkonfirmasi positif COVID-19. Keduanya digantikan paskibraka lainnya, Muhammad Juandi Ali dari SMA Negeri Polewali Mandar dan Anggi Afta Muntuan dari SMA Negeri 1 Mamasa. Penggantian paskibraka ini sempat menuai polemik karena pihak keluarga Kristina menemukan adanya kejanggalan dan salah satu keluarga membuat surat terbuka ke Presiden Joko Widodo hingga viral di media sosial. Bagaimana menurut Anda? Kekecewaan Kristina, anak petani gagal jadi paskibraka di istana, enggan tugas di tingkat provinsi. Kekecewaan Kristina, anak petani yang gagal jadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Istana Negara. Siswa kelas 11 asal Sulawesi Barat ini harus mengubur mimpinya mewakili Sulbar sebagai paskibraka di Istana Negara karena hasil tes menyebut dirinya positif COVID-19. Ia pun menolak saat diminta jadi bagian paskibraka tingkat provinsi Sulawesi Barat. Diketahui, Kristina, siswa SMA N1 Mamasa, Sulawesi Barat, lolos sebagai peringkat pertama anggota paskibraka setelah melalui seleksi panjang dan melelahkan. Ia pun seharusnya mewakili Sulawesi Barat ke Istana Negara pada puncak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021. Namun, impiannya gagal.
Hasil swab pertama yang menyebutkan ia positif COVID-19 menjadi dasar keputusan Dinas Pendidikan dan Olahraga Sulawesi Barat menganulir namanya. Namun, ia merasa janggal. 2 hari setelah swab pertama yang dilakukan di Puskesmas Binanga, Christina kembali melakukan swab mandiri yang kedua kalinya di Puskesmas Mamasa dan hasilnya negatif. Meski terbukti tidak terpapar COVID-19, Dispora Sulbar tetap mencabut hak Christina menjadi paskibraka untuk mewakili Sulawesi Barat ke Istana Negara pada 17 Agustus 2021. Sosoknya digantikan oleh nama paskibraka dari luar, yang namanya tidak ada dalam rentetan peringkat yang telah diseleksi Dispora sebelumnya. Christina pun memilih meninggalkan kamar indekosnya di kota Mamasa. Dia pulang kampung dan berkumpul bersama ayah dan ibunya di sebuah gubuk kecil. Saat ini, saya hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan tetap memberi saya yang terbaik. Dan suatu saat saya bisa meraih impian dan cita-cita saya untuk membanggakan kedua orang tua, tutur Christina pada Jumat 13 Agustus 2021. Saat ditemui di kampung halamannya pada Jumat 13 Agustus 2021, Christina tampak menghibur diri dengan banyak melakukan rutinitas, termasuk sibuk membantu sang ibu memasak di dapur. Christina merupakan gadis berprestasi yang tinggal di pelosok kota Mamasa. Jarak tempuh antar kota Mamasa dan tempat tinggal Christina yang berada di Kecamatan Bambang, tepatnya di Desa Salotabang, ditempuh selama 4 jam perjalanan dengan kondisi jalan setapak, jalan terjal, dan berlubang. Terlebih lagi jika musim hujan seperti saat ini, kendaraan roda 4 tak bisa melintas. Christina lahir dan besar di rumah berukuran 4 kali 3 meter. Baru tahun ini, Christina mendapatkan bantuan renovasi rumah dari Kementerian PUPR dan masih dalam tahap penyelesaian. Bungsu dari 3 bersaudara ini tinggal di kota Mamasa selama sekolah, dan ia mengontrak di sebuah kamar indekos karena tak memungkinkan untuk bolak-balik setiap hari. Ayah Christina merupakan seorang buruh tani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Hingga saat ini, Christina masih memilih tinggal bersama orang tuanya dan belum tahu kapan kembali ke kota Mamasa lagi. Apalagi saat ini ia melakukan sekolah via daring atau online. Christina sendiri bercita-cita menjadi polisi wanita agar bisa mengabdikan diri pada negara. Christina berharap, meski gagal jadi paskibraka, kelak ia bisa menjadi polwan yang baik dan mengabdi tulus pada negara. Paman Christina, Melkisedek, juga ikut kecewa dengan apa yang dialami keponakannya. Melkisedek yang meluapkan rasa kecewanya bahkan berkirim surat ke Presiden Jokowi. Sejak Christina gagal jadi paskibraka, saya harus terus mendampingi sambil berusaha memberi semangat agar tidak larut dengan kekecewaannya, jelas Melkisedek. Christina sempat ditawari menjadi bagian paskibraka di Provinsi Sulawesi Barat pada puncak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi